Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdafiras Rahman dengan NIM 2311102049. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal dari soal kalkulus ini. Yang pertama adalah soal tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut, yaitu adalah x plus 2 per x min 1 kurang dari sama dengan x per x plus 1. Oke, langsung saja. Pertama itu adalah kita akan mengkalikan silang. Agar tidak ada penyebut itu, maka kita akan mengalihkan silang kedua ruas ini. Juga diperhatikan agar nilai x-nya itu tidak membuat sama dengan 0. Jadi, sini adalah x min 1 sama dengan, tidak sama dengan 0. Atau, sini pakainya atau x tidak sama dengan 1. Ini maaf, ini harusnya 0, x tidak sama dengan 1. Kemudian x plus 1 tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan min 1. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan pada interval yang ini. Oke, lanjut ke berikutnya adalah mengalihkan silang yang hasilnya jadi dalam kurung x plus 2 dalam kurung lagi x plus 1 hasilnya kurang dari sama dengan x, kemudian x min 1. Nah, kemudian kita itu akan kembangkan kedua ruas menjadi x kuadrat, sini tambah 3x plus 2 kurang dari x kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat min x. Nah, kita bisa mengurangi x kuadrat ini dari kedua sisi, ya, kedua sisi kiri, sisi kanan. Hasilnya jadi 3x plus 2 sama dengan plus 2 kurang dari sama dengan min x. Oke, kemudian kita lanjut, yaitu adalah penyederhanaan ini, pindahkan semua suku yang mengandung x-nya itu ke dalam satu sisi. Jadi 3 plus x kurang dari sama dengan min 2, hasilnya itu adalah 4x. 4x kurang dari sama dengan min 2. Kemudian kita lanjut di bagian sini. Bagi kedua sisi dengan 4, sehingga hasilnya adalah x kurang dari sama dengan min setengah. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian ini dengan memperhatikan syarat tadi, x tidak sama dengan 1 dan x tidak sama dengan min 1. Himpunan penyelesaian adalah x kurang dari sama dengan min setengah. Dalam notasi himpunannya itu adalah min tak terhingga, min setengah. Nah, hasil dari himpunan penyelesaian ini, dari penyelesaian dari tidak persamaan ini adalah min tak terhingga, min setengah. Oke, kemudian lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah soalnya cari persamaan melalui titik 3,1 dan 2,4.
Oke, nah, langsung saja pembahasannya, yaitu adalah untuk mencari persamaan garis dari dua titik ini, yaitu titik 3,1 dan titik 2,4, kita bisa menggunakan persamaan garis lurus, yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M, ini nomor 2, maaf, M dalam kurung X min X1. Nah, di mana M-nya ini adalah garis gradien X1, X1 dan Y1 yang melalui satu titik garis tersebut. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya itu adalah yang pertama menentukan titik gradien M-nya itu dengan menghitung dengan pakai rumus itulah M, ini adalah M, kemudian sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian substitusi nilai X1 dan Y1 dan X2 Y2, di mana X1 Y1-nya ini adalah 3,1 dan X2 dan Y2-nya ini adalah 2,4, sehingga menjadi M sama dengan 4 min 1 per 2 min 3 sama dengan 4 kurang 1 adalah 3, 2 min 3 itu adalah min 1 sama dengan min 3. Dari gradien M-nya adalah gradien, kita sebut pakai G, sama dengan gradien M-nya itu adalah M sama dengan min 3. Kemudian lanjut ke next selanjutnya. Kemudian kita pilih salah satu titik, misalnya itu titik dari titik ini 3,1 dan disubstitusikan ke dalam persamaan garis tadi yang menggunakan ini. Dengan M-nya itu adalah 3. Kita tulis di sini, mana ya? Di sini aja lah. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kemudian M-nya itu adalah, kita mau ke sini, M-nya adalah min 3, X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 1. Hasilnya Y min 1 sama dengan min 3 X min 3. Kemudian selanjutnya itu adalah menyederhanakan persamaan dari buka kurung yang tadi ini. Hasilnya adalah Y min 1 sama dengan min 3 min 3X 3 kali 3 9 X plus 9. Nah, kemudian ditambahkan ke ruas itu sebanyak 1 kali, yang hasilnya adalah Y sama dengan min 3X plus 1. Nah, satunya ini tadi yang ini ya, ditambahkan ke 9. Hasil akhirnya adalah persamaan garis 3,1 dan 2,4 itu adalah Y sama dengan min 3X plus 10. Di mana M-nya itu adalah tadi min 3, kemudian C-nya itu adalah 10. Oke, lanjut ke next soal berikutnya, yang soal terakhir. Soal terakhir itu adalah soal nomor 3.
Oke. Kemudian nomor 3 itu adalah diketahui fungsi fx sama dengan cos x dan gx sama dengan x. Tentukan domain dari fungsi komposisi GOF ini. Kemudian hasil pembahasannya adalah diberikan fungsi fx ini fx cos x cos x maaf cos x sama dengan cos x dan ini ada gx, ini adalah gx sama dengan akar x. Nah, kita itu diminta menentukan domainnya ya. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama itu menentukan domain dari fx cos x. Domain dari fx cos ini adalah fungsi trigonometri terdefinisi untuk semua bilangan real. Maka domain fungsi fx ini adalah domainnya domain di sama dengan f sama dengan min tak terhingga, koma tak terhingga. Nah, kemudian menentukan domain dari gx. Domain gx itu terdefinisi hanya jika x-nya itu lebih besar lebih dari sama dengan 0. Karena kita itu tidak bisa mengambil akar dari kuadrat ini. Dari bilangan negatif dalam ke bilangan real, maka domain gx ini adalah, nah ini domainnya, domain adalah g sama dengan 0, tak terhingga. Nah, kemudian menentukan domain dari GOF x sama dengan g fx. Nah, agar gfx terdefinisi, hasilnya itu dari fx harus berada di dalam domain dari gx-nya itu gitu loh. Karena domain gx itu adalah 0. Nah, domain dari gx tadi ini adalah min 0, ini bukan min ya, ini 0. Ini 0. Nah, itu adalah kita membutuhkan fx. Nah, fx ini, cos x ini kita cari juga, kemudian kita perlu juga nilai x-nya itu sehingga cos-nya itu x lebih dari sama dengan 0. Nah, mencari nilai x sehingga cos-nya ini, sehingga nilai x dari cos ini, aku tulis ini adalah nilai cos x sama dengan lebih dari sama dengan 0, maka fungsi cos ini taruh sini. Fungsi cos ini bernilai positif pada interval 2, mencari nilai sehingga cos lebih dari sama dengan 0. Ini mencari x sehingga cosnya itu bagaimana cosnya itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi cos x ini bernilai positif pada interval x, kemudian 2n pi, kemudian dalam kurung 2n plus 1 dalam kurung pi. Oke. Nah, untuk n-nya itu adalah bilangan bulat, interval mencangkup semua x di mana cos x itu bernilai
non negatif. Jadi hasilnya positif. Jadi domain dari fungsi KOFX yang pada soal tadi ini adalah universal. Ini ada U, N. Kita tulis lagi kemudian Z. Kita akan tulis lagi 2N Pi dalam kurung ya 2N plus 1 kemudian Pi. Kemudian ini hasil dari nomor 3 ini, jadi hasil domainnya ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.